Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Yufzana Agista. Saya dari kelas 10 IPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul manakah yang lebih ampuh antara obat nyamuk bakar atau obat nyamuk cair atau semprot untuk merek yang sama dalam pemberantasan nyamuk di rumah. Nyamuk adalah hewan yang menyebarkan penyakit. Oleh karena itu, kita harus melakukan pencegahan menggunakan obat nyamuk. Namun, dari berbagai jenis obat nyamuk, manakah yang kamu suka? Apakah obat nyamuk bakar atau obat nyamuk cair? Pertanyaan seperti itu memang jarang sekali dipikirkan oleh kita, tetapi kita juga harus tahu mana yang lebih baik, apakah obat nyamuk bakar atau obat nyamuk cair atau semprot. Berdasarkan penelitian dari ahli ilmu serangga dari Cornell University, New York, pada dasarnya nyamuk tertarik pada CO2 yang dihasilkan oleh tubuh kita, terutama yang dikeluarkan dari kulit manusia. Nyamuk juga menyenangi kelembapan tubuh manusia. Hal ini membuat nyamuk dapat mencium bau manusia dari jarak jauh. Penglihatan nyamuk juga mampu membedakan gradasi warna. Nyamuk cenderung menyukai warna gelap, maka dari itu nyamuk sering terlihat terbang di sekitar benda berwarna gelap. Dari beberapa jenis bahan untuk menanggulangi gangguan nyamuk, mana yang lebih aman atau semua berbahaya? Setidaknya terdapat beberapa bahan yang terkandung dalam setiap produk anti nyamuk tersebut. Yang pertama, saya akan membahas obat nyamuk bakar. Obat nyamuk jenis ini biasanya berbentuk spiral dengan warna hijau gelap. Bahan-bahan yang terkandung dalam obat nyamuk ini biasanya sebagian besar itu adalah bahan sintetis yang penggunaannya dengan cara dibakar. Pemakaian dengan cara dibakar harus diwaspadai karena asap yang keluar dapat menjadi polutan yang mengganggu kesehatan, terutama untuk pemakaian secara terus-menerus. Obat nyamuk bakar ini mengandung bahan yang sudah dilarang di dunia karena termasuk dalam racun kelas 1. Zat kimia pada obat nyamuk bakar ini memang ampuh dalam membunuh nyamuk. Namun, asap yang ditimbulkan lambat laun bisa menjadi penyakit kanker yang mematikan. Obat nyamuk bakar juga salah satu polutan yang berdampak buruk bagi paru-paru. Partikel asap itu dapat masuk ke saluran pernapasan dan mengendap di dasar paru-paru, sehingga dapat membuat orang sesak bernafas. Yang terparah, jika bayi-bayi kecil sering menghirup asap tersebut, dampaknya bayi tersebut sangat rentan terkena infeksi paru yang disebut dengan pneumonia. Pneumonia adalah pembunuh balita nomor 1 di Indonesia saat ini. Kedua, saya akan membahas obat nyamuk semprot. Obat nyamuk semprot mengandung bahan-bahan yang memang lebih efektif untuk membunuh nyamuk dengan cepat karena nyamuk akan terpapar cairan secara langsung pada titik yang disemprotkan. Zat aktif itu memang ampuh membunuh nyamuk, tapi bahaya jika terkena kulit. Kulit pun bisa mengalami iritasi, terutama pada seseorang yang berkulit sensitif. Kulit menjadi merah dan gatal. Jika mengalami gejala tersebut, segeralah basuh dengan air hangat. Waspadalah pada orang yang kulitnya mudah memerah akibat terkena suatu zat. Perhatikan gejala lainnya seperti mata yang memerah dan asma. Kondisi ini disebut atopi. Penggunaan obat nyamuk semprot ini ditujukan pada titik seperti tirai, dinding, belakang lemari, belakang pintu, dan spot-spot tertentu. Hindarilah penyemprotan pada bahan linen seperti bantal atau kasur, karena partikel cenderung mengendap lebih lama. Setidaknya, tunggu minimal 1 jam sebelum kamu memasuki ruangan atau spot tertentu. Lebih baik, jika setelah menyemprot didiamkan lebih lama, pastikan kamu tidak menghirup udara yang terkontaminasi dengan semprotan tersebut. Jangan lupa membuka jendela ketika ruangan akan digunakan setelah beberapa saat didiamkan. Hal ini agar obat tidak terhisap oleh orang. Dan obat nyamuk semprot juga sangat efektif karena obat nyamuk ini dikemas dalam botol aluminium aerosol. Jadi menurut saya obat nyamuk semprot merupakan obat nyamuk
yang lebih ampuh untuk membasmi nyamuk di rumah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.